Bertempat di Balai Yosudarso, Komplek Wali Kota Jakarta Utara, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 media online nasional Cakra News merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga, bersamaan dengan launching LBH Cakra Bersatu. Media online nasional Cakra News dengan alamat website cakranews.id, adalah media online nasional yang menyajikan berita-berita nasional, baik berupa berita TNI Polri, hukum kriminal, olahraga, budaya, sosial, politik, pendidikan dan lain-lain, dengan motonya, berpihak kepada kebenaran. Media cakranews.id ini di bawah payung perusahaan PT Cakra News Media, dengan nomor AHU 046498.01.30, tahun 2022, sebagai komisaris utamanya Habibah Binti Gana, yang sekaligus pemilik media Cakra News tersebut telah memiliki perwakilan-perwakilan jurnalisnya di seluruh Nusantara, baik di Jabotabek, Jawa Barat, Sulawesi, NTT, Bali dan lain sebagainya. Media online cakranews.id yang berdiri di Malang, pada tanggal 5 Maret tahun 2021, telah banyak menjalin kerjasama, baik dengan instansi TNI, Polri, pemerintahan dan pihak swasta, dalam bentuk kerjasama publikasi, dan kerjasama yang berhubungan dengan jurnalistik. Pada launching LBH Cakra Bersatu, yang bersamaan dengan anniversary cakranews.id yang ketiga tahun tersebut tampak hadir dari perwakilan Kesbangpol, Bapak Yunus Burhan, SSOS, MAP, dan Dim 0502 Jakarta Utara yang diwakili dan Ketua PWI Jakarta Utara Ilham Darmawan. Pada acara anniversary dan launching LBH Cakra Bersatu dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Komisaris Utama cakranews.id, Habibah Binti Gana, Ketua LBH Cakra Bersatu, Julianta Sembiring, SE, SH, dan Ketua PWI Jakarta Utara Ilham Darmawan. Dalam anniversary tersebut juga dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim piatu, sebanyak 50 anak. Komisaris Cakra News Habibah Binti Gana, saat diwawancarai awak media menjelaskan tentang latar belakangnya berdirinya media online Cakra News tersebut mengatakan, Cakra News berdiri di tanggal 5 Maret tahun 2021, itu berdiri di Malang, terus hari ulang tahun pertama diadakan di kota Jakarta Utara, ulang tahun kedua di Cafe Socher Jalan Pelumpang, dan alhamdulillah ulang tahun ketiga ini kita adain di Gedung Balai Yosudarso Wali Kota Jakarta Utara. Alhamdulillah kita sudah ada seluruh Indonesia, jadi sudah ada di Kabiro dan Kaparwil di NTT, Makassar, Kalimantan, dan kita sudah mempunyai legalitas dari notaris untuk PT Cakra News Media, dan media kita sudah terdaftar, ujarnya. Habibah lebih lanjut menyampaikan, selama 3 tahun pelan-pelan merangkul orang-orang yang ingin bersatu, untuk memajukan medianya. Saya rangkul yang sama-sama satu pemikiran, satu komitmen, dan tetap solid, itu akan saya rangkul semuanya. Di ulang tahun Cakra News ada beberapa santunan anak yatim dari Yayasan Daeng Aceh dari Sulawesi, dan ada juga untuk bingkisan, kalau banyaknya di sini yang kurang lebih ada 50 bingkisan, dan rencananya dalam perayaan ini selain santunan anak yatim, saya akan mengadakan lomba joget buat wartawan dan wartawati, untuk hiburan di ulang tahun ini. Di acara ulang tahun ini, harapan saya media Cakra ini bisa makin maju, jaya dan lebih sukses lagi, katanya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya Ketua PWI Koordinator Jakarta Utara mengucapkan selamat pada Cakra News yang telah menjalankan medianya selama 3 tahun. Dan itu bagi saya merupakan suatu prestasi juga, artinya bisa eksis selama 3 tahun. Ke depan saya berharap media Cakra News mampu mengolah atau menyajikan berita yang profesional dan mempunyai wartawan-wartawan yang profesional, agar dalam penyajian beritanya itu sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang telah ditentukan oleh Dewan Pers. Sekali lagi terima kasih pada Cakra News yang telah mengundang saya, dan selamat atas ulang tahunnya yang ketiga. Cakra News berdiri di tanggal 5 Maret tahun 2021, itu berdiri di Malang. Terus hari ulang tahun pertama diadakan di Koja, Jakarta Utara. Ulang tahun kedua di Socher, Cafe Socher, Jalan Pelumpang. Dan alhamdulillah ulang tahun ketiga ini kita adain di Gedung Balai Yosudarso. Pada ulang tahun ketiga ini, Cakra News sendiri, apa anggota yang sudah tersebar di Indonesia ini kira-kira ada berapa ini? Alhamdulillah kita sudah ada seluruh Indonesia,
Jadi sudah ada di Kabiro dan Kaperwil, di NTT, Makassar, Kalimantan, Sangatta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah ada di mana-mana, dan media kita sudah nasional dan sudah masuk WOT juga. Dan kita ya sudah terdaftar, dan kita juga sudah mempunyai legalitas dari notaris PT Cakra News Media. Ini media ya. Jadi ini kita sudah terdaftar, alhamdulillah. Selama 3 tahun saya pelan-pelan merangkul orang-orang yang ingin bersatu untuk memajukan media saya rangkul ya, yang sama-sama satu pemikiran, satu komitmen, dan tetap solid, itu akan saya rangkul semuanya. Pada ulang tahun kali ini Bu, ada pembagian santunan anak yatim itu ada berapa anak yatim? Ada beberapa santunan anak yatim dari Yayasan Dengace, dari Sulawesi juga, dan ada juga untuk bingkisan. Ada sebanyak berapa Bu? Kalau banyaknya sih di sini yang kurang lebih ya ada 50. Untuk selain kegiatan ini apa ada lagi Bu kegiatan untuk merayakan ulang tahunnya ketiga ini Bu? Ya, rencananya dalam perayaan ini selain santunan anak yatim, saya akan mengadakan lomba joget buat wartawan dan wartawati untuk hiburan di ulang tahun ini, biar wartawan-wartawan yang lagi galau bisa happy di acara ulang tahun Cakra News. Di ulang tahun ketiga ini Bu, apa harapannya Bu sebagai pimpinan redaksi komisaris dari Cakra News ini? Harapan saya media Cakra News ini bisa makin maju, jaya dan sukses, dan bisa merangkul media-media untuk bersinergi ya dalam menangani permasalahan apapun. Terima kasih ya atas waktu yang diminta sama teman-teman wartawan, sahabat-sahabat saya dan saudara saya di media. Karena saya juga mantan wartawan dan sekarang jadi pengacara ya. Keinginan saya adalah kami bertemu dengan pemilik media bahwa sudah sepatutnya kita mempunyai legalitas. Ya, artinya legalitas ini yang dialasi dengan payung hukum yang sudah kami diterbitkan ya. Kita permohonan LBH Cakra News ya, sudah ada ahunya nomor 0063.A.02.02 tahun 2018. 5 September 2018. Artinya sahnya itu sudah mempunyai legalitas yang bisa beracara di pengadilan, bisa pendampingan di Polres, di Polda, di Polsek, di Mabes, udah kita lakukan. Dan kita juga sudah berkomunikasi ya dengan LBH kita ke Kompolnas, ke Kapolri, kemana kita bersurat. Kita sudah menjalankan. Ya, awalnya itu dari keinginan ibu pemilik media juga. Selama ini kan teman-teman wartawan tuh pinter-pinter ya, pinter-pinter dan tahu delik hukum, tahu. Disinilah saya sukanya dengan wartawan. Karena apa? Teman-teman semua yang punya permasalahan hukum ada di investigasi teman-teman di lapangan. Kenapa kita mau bentuk LBH Cakra Bersatu ini? Yaitu adanya keinginan dari pemilik media dan adanya kebutuhan di lapangan gitu loh. Kenapa nggak kita bikin secara sah aja, secara sah, dan kita bisa ya ini saya langsung terbuka ya, kita bantu masyarakat tidak ada bayar, dan kita akan minta ke negara, khusus ke Mendagri ya. Mendagri itu siap memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat miskin. Ya, sekian puluh juta, sekian ini. Kalau kita jelas kerja. Nah, teman-teman yang di Cakra News tuh udah bekerja seperti itu gitu loh. Makanya saya sebagai pengacara ya, kebetulan saya pernah menangani Jenderal Kiflanzen ya, Ruslan Buton yang dibilang turunkan Jokowi waktu itu ya. Pak Jenderal Kiflanzen yang dituduh bunuh Presiden, bunuh Wiranto, Goris Mere, Budi Gunawan dan lain sebagainya ya. Nah, kami sudah melihat keadaan itu ya. Ini politik ya, tapi saya tidak melihat itu. Saya masuk ke masyarakat ini aja, masyarakat miskin Pak. Karena banyak masyarakat ini yang perlu sentuhan-sentuhan dari teman-teman wartawan. Nggak perlu kita punya
bukan nggak perlu ya, penting juga kita punya legal standing sebagai pengacara ya. Tapi dengan kita bisa bermediasi dengan kekeluargaan, membantu pemerintah kok, ya, membantu pemerintah. Nah itu, tadi malam pun kami bekerja sampai jam 1, ya saya pulang sampai jam 3 pagi ya, jam 1 pagi kami masih ada di rumah Ibu Ketua ini, membantu masyarakat ya. Ya untuk butuh bantuan, mereka percaya dengan media kita. Nah itu datangnya bukan dari teman Cakra News, tapi dari media lain minta tolong ke ibu sambungkan ke saya sebagai pengacara. Gue bilang siap. Nah, karena kita punya komitmen membantu masyarakat miskin dan memang yang tidak tahu pengetahuan hukum dalam rangka due process of law, mencari keadilan. Ya itu aja yang menjadi latar belakang saya. Untuk titik berat pendampingan hukumnya mengenai masalah apa pada umumnya atau jurnalistik apa gimana? Saya berharap teman-teman juga seperti tadi kata sambutan saya ya di lapangan, di acara ulang tahun ini saya katakan teman-teman mesti sebagai wartawan cover box set itu wajib. Ya, wajib sekali kalian punya cover box set. Artinya terpenuhinya unsur konfirmasi dan klarifikasi. Supaya apa? Kan orang sekarang makin pintar. Ya, dikait-kaitkan dengan undang-undang ITE, dikaitkan dengan perbuatan tidak menyenangkan, dikaitkan lagi dengan pencemaran nama baik. Masuk kita. Ya. Nah, itu yang saya minta bukan hanya di Cakra News, dengan media lain, di Berita 24, di teman-teman media lain juga. Ya. Saya welcome ya untuk datang, teman-teman minta advice sama saya, Bang, kalau perkaranya seperti ini gimana jalan keluarnya, gimana? Tentunya bukan jalan keluar yang nggak benar ya, saya nggak mau kayak gitu, ya, saya gitu, saya equal aja. Terima kasih, Bang.